Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franda Bakti Ayoman dengan NIM 2003020044, akan memaparkan atau mempresentasikan mata kuliah analisis dampak lalu lintas, studi kasus analisis dampak lalu lintas RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin. Untuk objek penelitian kali ini ditinjau dalam mengulas andalan kali ini adalah pembangunan sebuah rumah sakit umum daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dokumen laporan andalan ini merupakan bagian dari milik penyedia jasa CV Adi Hanman Tata Rancang yang berlokasi di Jalan Terantang, Kelurahan Randa, Malikung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Yang melatar belakangi adalah perkembangan suatu kota dan tata guna lahan selalu berkembang dan berubah mengikuti kebutuhan dan kebijakan pembuat keputusan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu perkembangan dari tata guna lahan di perkotaan adalah adanya suatu perubahan peruntukan kawasan yang berubah menjadi pusat-pusat kegiatan, baik pusat kegiatan yang bersifat jasa, komersial, maupun pusat kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan suatu pusat kegiatan primer dalam wilayah perkotaan akan dapat merubah struktur ruang kota pada kawasan pembangunan pusat kegiatan yang dilaksanakan. Identifikasi masalah. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, lalu lintas yang dibangkitkan sehingga diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan persimpangan, ruas jalan, kebutuhan fasilitas parkir, fasilitas angkutan umum, serta fasilitas pejalan kaki di sekitar lokasi. Maksud dan tujuannya adalah yang pertama, menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. Yang kedua, menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitarnya pada kawasan rencana pengembangan. Yang ketiga, mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari dampak pembangunan yang direncanakan. Yang keempat, menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan dan peningkatan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal. Analisis kinerja jalan. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas di sekitar lokasi wilayah studi. Yang pertama, data inventarisasi dan lalu lintas. Yang kedua, metode survei inventarisasi jalan dan lalu lintas. Yang ketiga, inventarisasi dan kapasitas jalan. Yang keempat, kondisi volume lalu lintas ruas jalan. Yang kelima, kondisi persimpangan. Bangkitan dan tarikan perjalanan, data permintaan perjalanan antara lain. Yang pertama, sistem zona lalu lintas atau zoning system. Yang kedua, model jaringan jalan atau road network model. Yang ketiga, matrik asal tujuan. Yang keempat, kondisi volume lalu lintas ruas jalan. Yang kelima, kondisi persimpangan. Analisis kinerja jaringan jalan existing. Untuk perakiraan dampak dan implementasi suatu penanganan, yang pertama ada perakiraan dampak. Perakiraan dampak lalu lintas dilakukan terhadap elemen lalu lintas kendaraan saja. Sedangkan untuk lalu lintas pejalan tidak dilakukan karena relatif sangat kecil frekuensi kejadiannya. Berdasarkan pedoman analisis dampak lalu lintas jalan akibat pengembangan kawasan di perkotaan, evaluasi dampak pada ruas jalan dapat menggunakan indikator derajat kejenuhan atau DS yang terjadi. B.
implementasi penanganan dan rekomendasi. Adapun rekomendasi penanganan saat pembangunan, yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, membangun pos pengamanan dan menyiapkan petugas. Yang ketiga, memasang penerangan pada akses keluar masuk dan internal kawasan jika diperlukan. Penanganan pasca pembangunan terutama untuk angkutan truk pukul 9 sampai 10 dan 16.30 sampai 5.30 dan jam sibuk pagi jam 7 sampai jam 8. Yang keempat, untuk menghindari pengurangan kapasitas jalan. Yang kelima, menyediakan tempat pembersihan roda truk dan atau menyediakan fasilitas pembersihan angkutan material dan pembersihan jalan agar tidak mengotori dan membahayakan pengguna jalan di sekitar lokasi pembangunan. Yang keenam, memasang rambu atau alat pemberi isyarat ada kegiatan proyek sesuai dengan persyaratan keselamatan atau K3. Yang ketujuh, penyediaan titik kumpul sistem security, penerangan jalan umum, dan fasilitas hidran umum. Berdasarkan hasil analisis dokumen Andalaling yang berjudul Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Jalan Terantang, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangkitan dan tarikan yang terjadi yaitu sekitar 269 per jam. Yang kedua, jam puncak lalu lintas pada hari kerja di ruas jalan yang ditinjau terjadi pada pukul 9 sampai 10. Yang ketiga, manajemen simpang tak bersinyal pada simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Terantang memperlihatkan kinerja yang masih baik. Oleh karena itu, pengaturan simpang tak bersinyal masih bisa diterapkan sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Yang keempat, berdasarkan dampak lalu langsung yang akan terjadi pada ruas jalan terantang, maka peningkatan nilai DS terbesar yang terjadi akibat pembangunan rumah sakit umum daerah Datu adalah pada segmen ruas jalan terantang atau lokasi paikat di semua segmen sebesar 0,13 sampai 0,14 pada proyeksi 5 tahun mendatang. Yang kelima, rencana ruang parkir rumah sakit umum daerah Datu Sanggul yang direkomendasikan yaitu sebanyak 66 satuan ruang parkir roda 4 dan 782 satuan roda 2 sudah memenuhi syarat jumlah minimal yang diperlukan berdasarkan aturan yang berlaku. Yang keenam, kondisi jalan normal sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu perlu penanganan preventif terhadap lalu lintas baik oleh pelaksana kegiatan maupun dari pemerintah, baik pada saat pembangunan maupun pasca pembangunan. Sekian pemaparan presentasi dalam materi analisis dampak lalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.